Nah, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Salam. Ya, kita patut bersyukur untuk kesempatan yang indah pada saat ini kita kembali untuk kita berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara. Kita yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi Allah itu tidak pernah membiarkannya, terlebih di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ya, untuk itu mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita awali dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat 7 sampai dengan ayat 11. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kushan-Rishathaim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan-Rishathaim dalam 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang. Lalu Tuhan menyerahkan Kushan-Rishathaim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan-Rishathaim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Ya, sampai di sini. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita mengenal orang Israel itu adalah sebagai umat pilihan Allah, umat kesayangan Allah. Ya, ketika orang Israel itu diperbudak di tanah Mesir selama kurang lebih 400 tahun dan sangat menderita, Tuhan itu tidak pernah membiarkan mereka. Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir dengan tangan Tuhan yang penuh kuasa. Ya, demikian juga dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, Tuhan menuntun mereka, memelihara mereka begitu luar biasa. Ya, ini membuktikan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi mereka. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita pun juga sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah juga orang-orang Israel rohani. Kita itu adalah juga umat kesayangan Tuhan. Meskipun menjadi yaitu pengikut Tuhan Yesus, ya, banyak tantangan, banyak menganggap sebagai sesuatu yang bagi mereka sesuatu yang ya tidak dianggap
itu menjadi suatu tantangan tersendiri bagi kita. Namun kita yakin bahwa Tuhan kita itu tidak pernah membiarkan kita. Ya. Kita tahu bahwa kita manusia yang berdosa perlu keselamatan, dan hanya Tuhan Yesus sajalah yang menjadi jaminan bagi kita, yang sanggup menyelamatkan kita. Karena memang Dia datang dalam dunia ditetapkan Allah untuk mati di salib, untuk menebus dosa-dosa kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Orang lain tidak tahu, yang terus tidak tahu sehingga memperlakukan kita itu sebagai orang yang seperti kita rasakan bagaimana mereka. Ya. Nah, di dalam firman Tuhan ini ketika orang Israel di tanah Kanaan, di tanah yang dijanjikan Tuhan itu, di situ tempat di mana berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Ya. Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir untuk dibawa ke negeri Kanaan, itu tempat di mana di situ berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, namun dikatakan orang Israel ini di tanah Kanaan dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Ya, jadi di sini ketika orang Israel di tanah Kanaan yang sudah dijanjikan Tuhan, dia dibawa ke situ menikmati apa yang dijanjikan Tuhan dengan kemakmuran tanah di situ, susu dan madunya, ternaknya begitu luar biasa dan berlimpah-limpah. Ya. Namun orang Israel melakukan apa yang jadi mata Tuhan, mereka melupakan Tuhan Allah mereka, beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Ya, ini membuktikan bahwa orang Israel itu hidup ketika sudah menikmati kelimpahan yang luar biasa, ya jadi hanya mengejar kepuasan dalam dunia, dalam keduniawian saja. Ya, ketika sudah menikmati, melupakan Tuhan dan bahkan beribadah kepada para Baal, yang mengejar kepuasan dunia saja, melupakan Tuhan, ya, dan sudah tidak beribadah kepada Tuhan yang sudah menuntun, yang sudah memelihara dan memberkati mereka. Inilah sesuatu yang terjadi ketika orang Israel sudah menikmati apa yang dijanjikan Tuhan, kelimpahan yang luar biasa, namun hatinya tuh hanya tertuju dalam perkara-perkara duniawi, melupakan Tuhan yang sudah menuntun mereka, yang berkati mereka. Ya, cenderungannya apa yang memuaskan apa saja di situ, dengan kehidupan orang-orang di Kanaan, menyembah Baal, Asyera. Ya. Jadi manusia tuh kalau sudah istilahnya dalam hidup tuh hanya mengejar kepuasan daging, itu kadang-kadang lupa akan Tuhan. Ini kecenderungan sifat daripada orang-orang yang sudah di dalam dosa itu. Kalau hal-hal yang sifatnya untuk daging itu benar-benar kecenderungannya di situ.
Jadi inilah orang Israel. Ya, kehidupan yang sedemikian, ya, yang hanya mengejar kepuasan dunia, ini menjadi penyebab membangkitkan murka Tuhan terhadap orang Israel. Dari Tuhan yang sudah memberkati namun dilupakan. Ya, tujuannya hanya mengejar kepuasan. Di sini ini membangkitkan murka Tuhan terhadap orang Israel. Hal-hal yang sifatnya keduniawian itu menjadi sesuatu kebencian Tuhan. Kita ingat namanya tentang kisah pada zaman Nuh, bagaimana orang-orang yang hanya mengejar kepuasan daging, ya, kawin mawin dan hal yang lain dalam perkara kepuasan dunia. Tuhan itu memandang orang-orang pada zaman Nuh itu menjadi sesuatu yang benar-benar, ya, membangkitkan murka Tuhan dan mau membinasakan orang-orang pada zaman Nuh. Maka demikian juga terjadi bagi orang Israel. Ya, Tuhan murka terhadap orang Israel sehingga saat itu Tuhan dikatakan menjual. Tuhan menjual orang Israel kepada Kushan-Rishathaim, raja Aram Mesopotamia. Dan orang Israel saat itu dikuasai, ya, menjadi takluk 8 tahun lamanya. Takluk di bawah kekuasaan bangsa lain itu, ya, menjadikan sesuatu yang menyusahkan dan menjadi sesuatu yang membuat menderita. Dikuasai penjajah, kadang harus ditindas, ya, tidak bisa bebas. Ya. Ini akibatnya. Ya. Maka bagi kita ini menjadi suatu kewaspadaan dalam hidup ini. Kita sebagai anak Tuhan ini bisa menjadi suatu peringatan bagi kita. Sebab manusia itu kalau sudah senangannya mengejar kepuasan daging itu kadang-kadang melupakan Tuhan. Apa-apa serba ada, serba cukup, nikmat, melupakan Tuhan. Hal-hal yang sifatnya apa yang menjadi kehendak Allah itu serang gagas. Yang penting saya kepenak. Jadi tidak berpikir bagaimana hidup untuk selalu berjuang untuk taat kepada Tuhan, mengingat bagaimana kasih-Nya. Seringkali hal ini tidak terpikirkan. Ya, Paulus, ya, sebagai orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, bagaimana dulu juga sebagai orang yang membenci Tuhan, membenci pengikut-pengikut Tuhan, menganiaya pengikut-pengikut Tuhan. Paulus itu juga sadar apa yang dilakukan dulu dan bagaimana ketika selanjutnya setelah percaya Tuhan Yesus itu senantiasa juga mempergumulkan kehidupan orang percaya dengan selalu mengingatkan. Ya, kita akan baca di dalam Kolose pasal 3. Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal 3 ayat 5 dan 6.
Demikian firman Tuhan Kolose 3:5 dan 6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah, ya ini. Murka Allah atas orang durhaka. Jadi hal yang sifatnya yaitu keduniawian, ya, dan banyak hal itu diperinci, semuanya itu mendatangkan murka Allah. Ya. Kepuasan diri sendiri mendatangkan murka Allah. Dan juga ayat-ayat yang lain, ya, itu baik dalam Roma, ya, kita baca dalam Roma pasal 8 ayat 7, dan itu sebenarnya di suratan Rasul Paulus yang lain pun juga demikian, ya, untuk kita lebih dikuatkan. Roma pasal 8 ayat yang ke-7. Nah, demikian firman Tuhan. Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan, ya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ya. Ini suratan-suratan Rasul Paulus yang mengingatkan kepada orang-orang percaya. Maka bagi kita dalam perkara ini terus senantiasa waspada dalam hidup ini. Hidup ini ketika kita sudah ditebus dengan harga mahal, dengan darah Kristus, biar hati kita ini senantiasa terus selalu berpaut dengan Tuhan. Kita lebih mengejar apa yang menjadi kehendak Allah. Apa tuh kehendak Allah bagi kita? Ya. Itu proses yang tidak mudah. Kita kadang-kadang harus banyak membuka hati kepada Tuhan, banyak membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita berjaga-jaga, sebab memang kadang-kadang kalau tidak berjaga-jaga, iblis itu ya mudah menyeret kita, dibawa kepada hal-hal yang akhirnya bisa membuat kita tuh bisa lemah. Maka segala sesuatu kebutuhan hidup memang perlu, tubuh kita perlu, ya, tapi kita tidak menjadi sesuatu yang diutamakan. Utamakan apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita, karena kita ini sudah dibayar dengan harga yang mahal, ditebus dengan darah Kristus, pengorbanan yang luar biasa. Kita belajar untuk mengorbankan apa yang menjadi keinginan kita, untuk belajar untuk yaitu berjuang untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, ya, mengerti kehendak Allah, ya. Ini sesuatu yang penting, sehingga jangan sampai terjadi seperti apa yang dialami oleh orang Israel ketika sudah sampai di negeri perjanjian berlimpah-limpah dengan susu dan madunya, melakukan apa yang jadi mata Tuhan, melupakan, ya, dikatakan melupakan Tuhan Allah mereka, beribadah kepada para Baal, para Asyera. Ya, ini sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan orang Israel. Ya, kita sadar bahwa kita ini manusia yang lemah. Hati itu kecenderungannya hanya perkara-perkara dunia, perkara dosa. Kita harus sadar. Maka kita ini harus senantiasa, ya, mencari apa yang Allah kehendaki.
di dalam kehidupan kita, sehingga kita ini berjalan seturut dengan kehendak Allah, bukan berjalan menuruti kehendak diri sendiri. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, hal-hal yang terjadi di negeri ini, dampak daripada virus corona itu membuat kecemasan, ketakutan bagi banyak orang. Bukan seluruh dunia ini terjadinya krisis karena dampak corona. Ini bisa, ya kapan waktunya bisa berakhir dan tidak tahu. Ya. Namun dari apa yang terjadi ini, kiranya hati kita ya untuk selalu tertuju kepada Tuhan. Ya. Tuhan izinkan terjadi bukan berarti Tuhan itu meninggalkan kita. Kok tidak selesai toh Tuhan? Kok keadaan sedemikian ini, orang sulit untuk yaitu mencari nafkah, pekerjaan sulit, ya kok sampai tidak selesai. Ya kita memang secara manusia seringkali timbul banyak pertanyaan, namun mari kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada Allah, apa yang menjadi kehendak Allah, untuk kita tidak perlu ragu-ragu meskipun saat ini ada di dalam suatu pergumulan. Ya, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, meskipun Tuhan saat itu murka kepada orang Israel dan orang Israel menjadi takluk di bawah kekuasaan Raja Aram selama 8 tahun, itu menyusahkan, itu menderita, itu bukan berarti Tuhan membiarkan. Ya. Tuhan izinkan itu terjadi, dan itu juga Tuhan itu tetap mengasihi mereka, ya, tetap mengasihi mereka. Mengasihi itu tidak mesti harus dimanja. Mengasihi itu kadang-kadang juga ditegur. Mengasihi itu juga kadang-kadang harus dihajar. Ya, harus dihajar. Iya. Jadi saat itu ketika orang Israel mengalami ditaklukkan 8 tahun susah, menderita, maka di situ dikatakan, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Dan selanjutnya, maka Tuhan membiarkan? Tidak. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yaitu Otniel anak Kenas, adik Kaleb. Ya, roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kushan-Rishathaim Raja Aram ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan-Rishathaim. Nah, inilah bukti bagaimana ketika mereka sadar dan berseru kepada Tuhan, ya diizinkan terjadi. Ini adalah cara Allah untuk mengingatkan mereka. Bencana menimpa, ya, tekanan menimpa, kesusahan menimpa. Ya. Di situ bukan berarti Tuhan membiarkannya, melainkan karena Tuhan tetap mengasihi. Ya. Kita akan baca di dalam Wahyu pasal 3 ayat 19. Wahyu pasal 3 ayat 19.
Demikian firman Tuhan. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, Tuhan itu penuh kasih kepada umatnya. Ya, ketika anaknya itu dia tuh menjauh dari Tuhan, sudah dikasihi, sudah dibebaskan dari perbudakan. Kalau kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa, melupakan Tuhan, hanya mengejar, oh Tuhan bisa izinkan sesuatu terjadi untuk kembali kepada Tuhan, diajar keadaan. Tujuannya supaya kita ini kembali kepada Tuhan. Itu kasih. Bapak Ibu, kita sadar punya anak. Apakah kalau anaknya tidak baik itu dibiarkan bisa saja? Pasti kita kadang-kalanya juga harus mencambuk, mengajar, menegur. Ditegur, dendeng, boleh ke gebuk, boleh ke cablek. Ya biar sadar. Ya, saya dengan anak saya itu sejak dulu tuh belajar tegas, tidak terlalu banyak. Kalau sudah tidak ya harus tidak. Ya, sesuatu tidak baik. Jadi belajar untuk tajam mendengar. Ya. Jadi hal-hal yang sekiranya bertentangan dengan kehendak Allah harus belajar untuk ya mendengar. Nah, inilah Allah. Karena mereka sudah ditolong, dilepaskan dari perbudakan Mesir. Ketika harus demikian, Allah tidak membiarkan. Dihajar melalui keadaan, dikuasai oleh bangsa lain. Ya. Di dalam Ibrani pasal 6 kita akan 12. Ibrani 12 ayat 6. Ya, semua yang kaitannya dengan ya bagaimana Allah itu mengasihi, tidak hanya dimanja, tapi kadang-kadang diajar karena kita diakui sebagai anak. Ibrani 12 ayat 6 ya. Yang lebih baik dari ayat 5 juga. 5, 6 dan 7 sekaligus. Ibrani 12. Demikian firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hei anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia mensah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terhadap anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ini supaya hal-hal ini kita harus belajar mengerti. Ya, belajar mengerti, kita peka akan kehendak Allah. Maka perlu sekali kita memperjuangkan hidup ini, jangan hanya pokok mengejar kepuasan hidup diri sendiri, namun bagaimana kita ini dapat mengejar apa yang menjadi kehendak Allah. Itu bukan perkara yang mudah dari hari ke hari. Dalam doa-doa jangan hanya menuntut berkat-berkat jasmani, bukan itu salah, tapi usahakan hidup ini bagaimana untuk belajar hidup berkenan pada Allah. Ini sesuatu yang penting bagi setiap anak Tuhan. Ya seringkali dalam perkara inilah banyak anak-anak yang anak Tuhan kadang-kadang kurang memahami. Ya, kadang-kadang masih seperti anak kecil yang hanya selalu rewel untuk tidak keturutan, nangis, ya, dan lain-lain. Kadang-kadang perlu Tuhan izinkan sesuatu terjadi menimpa dalam kehidupan orang-orang percaya, seperti apa yang terjadi kepada orang-orang Israel. Ya, untuk itu firman Tuhan ini ya,
Mari kita belajar untuk mengarahkan mata hati kita pada Tuhan. Ya, kita baca kembali dalam Ibrani 12 ayat 2 sebagai penutup. Sebagai penutup, Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, kita bagaimana mengetahui tentang perjuangan Tuhan Yesus untuk kita. Bagaimana Dia menderita di kayu salib, dianiaya, siksa, paku. Ya, Tuhan lakukan karena untuk menuruti kehendak Bapa untuk menyelamatkan umatnya. Bagaimana ketekunan Tuhan Yesus untuk memperjuangkan keselamatan bagi kita. Lah bagi kita yang percaya kepadanya, yang sudah ditebus, ya kita terus mengarahkan hati kita, mata hati kita kepada Tuhan Yesus yang memimpin iman kepada kesempurnaan, tekun mengandung kehinaan. Ya, kita belajar dalam hidup ini memang tidak mudah. Tantangan, masalah ada. Satu belum selesai, datang yang lain. Mari kita sekarang melakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus yang memimpin iman kita. Biar kiranya kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini memang hidup di dunia tidak lama. Saya sudah umur hampir 70, ya masing-masing sudah umur 60 ke atas. Ya, kita tidak lama lagi kapan kita dipanggil Tuhan. Mari kita selama kita hidup, mari kita terus selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, melalui firman Tuhan kita menjadi berkat, dan kita terus berdoa untuk negeri kita, pemimpin kita. Biar kiranya melalui situasi keadaan orang selalu berseru mencari Tuhan, untuk biar Tuhan nyatakan kuasa-Nya.